Petualangan Pawa Padang Negeri Langit. Di sebuah negeri yang indah bernama Toraja, terhamparlah Bukit Sariwa yang hijau subur, tempat cerita kita dimulai. Di sana, hiduplah seorang pemuda rajin bernama Pawa Padang. Lihat, ia sedang merawat kebun buah kaise kesayangannya dengan penuh senyum. Buah kaise itu tampak merah ranum dan sangat menggoda, bukan? Siapapun pasti ingin mencicipinya. Tapi suatu hari, Pawa Padang heran. Loh, kok buah-buahku ada yang hilang? Pikirnya sambil menggaruk kepala. Ia penasaran, siapa ya yang mengambilnya tanpa izin? Pawa Padang bertekad mencari tahu. Maka malam itu dengan hati-hati ia bersembunyi di balik pohon besar, menunggu di bawah sinar bulan purnama yang terang. Tiba-tiba, sebuah cahaya pelangi yang indah dan ajaib turun dari langit, langsung menuju kolam kecil di tengah kebunnya. Dan dari cahaya itu muncullah Induk Dayatana, seorang putri cantik dari kayangan. Ia tersenyum lembut melihat buah kaise yang matang. Dengan gerakan yang anggun, sang putri memetik buah kaise merah itu. Pawa Padang pun keluar dari persembunyiannya. Ia begitu terpesona oleh kecantikan Induk Dayatana. Sementara sang putri tampak sedikit terkejut. Pawa Padang meminta Induk Dayatana menjadi istrinya, dan ia berjanji takkan pernah berkata kasar. Mendengar janji terus itu, sang putri pun setuju dengan senyum bahagia. Mereka pun hidup bahagia. Pawa Padang dan Induk Dayatana membangun rumah tangga yang penuh cinta, dan tak lama kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap. Dengan lahirnya seorang putra yang lucu dan mengemaskan bernama Pairunan. Lihatlah Pairunan. Ia sangat suka bermain dengan gasing emas kesayangannya, berputar-putar dengan riang di halaman rumah. Suatu hari, saat Pairunan sedang asyik bermain, gasing emasnya tak sengaja terlempar dan mengenai kaki Pawa Padang. Aduh, tanpa sadar karena kaget dan sakit, Pawa Padang mengucapkan kata-kata yang tak seharusnya, kata-kata yang kasar. Seketika, senyum di wajah Induk Dayatana menghilang. Matanya berkaca-kaca, hatinya merasakan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Dengan hati terluka, Induk Dayatana berdiri. Sebuah selendang pelangi bercahaya mulai melingkari tangannya. Janji telah dilanggar. Induk Dayatana menggendong Pairunan, melangkah ke cahaya pelangi yang kembali muncul, dan perlahan mulai terbang naik menuju langit. Pawa Padang berlari mengejar, tangannya menggapai dengan putus asa. Wajahnya basah oleh air mata penyesalan. Induk Dayatana dan Pairunan semakin jauh dan menghilang ke angkasa. Pawa Padang terduduk lemas, hatinya hancur berkeping-keping. Dalam kesedihannya, Pawa Padang menangis. Tak disangka, seekor tedong bulan, kerbau putih yang gagah dan baik hati, datang menghampirinya. Tedong bulan menawarkan bantuan. Pawa Padang pun naik ke punggungnya, memulai perjalanan menebus kesalahannya, melintasi alam Toraja yang indah. Di tepi lautan luas, Pawa Padang bertemu seekor buaya besar yang ramah. Ia pun meminta bantuan untuk menyeberang. Dengan gagah berani, buaya itu membawa Pawa Padang di punggungnya.
mengarungi samudera biru menuju kaki langit yang jauh. Sesampainya di kaki langit, Pawa Padang menengadah. Ia memohon bantuan kepada bulan yang bersinar lembut di atas sana. Ketika gerhana bulan tiba dan bulan tampak meredup, Pawa Padang memukul pasung kayu dengan aru, mengikuti petunjuk sang bulan. Ajaib! Pawa Padang diselimuti cahaya bulan dan terangkat. Ia melesat naik, semakin tinggi, menuju kayangan negeri di atas awan. Selamat datang di kayangan, di istana megah, Raja Langit, Ayah Indodayatana duduk di singgasananya. Wajahnya tampak tegas, menatap Pawa Padang. Ujian pertama, Pawa Padang harus menemukan sebutir beras yang hilang di dalam lumbung padi surgawi yang sangat besar ini. Wah, sulit sekali. Tapi lihat, untunglah datang serombongan semut kecil yang baik hati. Mereka bekerja sama dan berhasil menemukan beras itu untuk Pawa Padang. Ujian kedua. Di padang rumput surgawi ini, Pawa Padang harus menemukan satu ayam jantan istimewa milik Raja Langit di antara ribuan ayam putih lainnya. Seekor elang yang gagah datang membantu. Dengan matanya yang tajam, ia menunjukkan ayam jantan yang benar. Pawa Padang berhasil lagi. Indodayatana meski masih sedih memberikan ujian terakhir. Pawa Padang harus menemukan perunan yang disembunyikan di salah satu dari 7 kamar misterius ini. Seekor tikus kecil yang gesit bernama Barau datang. Ia dengan lincah membantu Pawa Padang membuka pintu-pintu yang terkunci. Lalu, seekor serangga bercahaya, Siri-Siri, memandu Pawa Padang dengan cahayanya melewati koridor yang gelap. Dan di sanalah perunan. Di dalam kamar yang remang, Pawa Padang menemukan putranya tertidur pulas. Hatinya dipenuhi kelegaan dan haru. Dengan perunan dalam gendongannya, Pawa Padang berlutut di hadapan Indodayatana. Ia memohon maaf dengan setulus hatinya atas semua kesalahannya. Melihat kesungguhan dan perjuangan Pawa Padang, hati Indodayatana pun luluh. Air mata haru mengalir di pipinya, senyum pengampunan akhirnya terukir. Raja Langit yang menyaksikan semuanya tersenyum bijaksana. Ia merestui mereka untuk kembali bersama. Dengan hati yang lapang, Pawa Padang, Indodayatana, dan perunan bergandengan tangan meniti pelangi yang indah kembali turun ke bumi. Keluarga kecil itu akhirnya tiba kembali di rumah mereka di Bukit Sawira, disambut hangatnya mentari dan kedamaian. Mereka hidup bahagia. Pawa Padang selalu menjaga ucapannya dan berbicara dengan lembut. Dan perunan tumbuh besar dikelilingi tawa dan kasih sayang. Dan begitulah Bukit Sawira menjadi saksi kebahagiaan mereka. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu menepati janji dan menjaga lisan. Karena kata-kata yang baik membawa kebahagiaan abadi. Like, comment, share, and subscribe!